Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anti Sumiati. Saya dari Sarjana Keperawatan kelas 2B Universitas Aisyah Bandung. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pengkajian sistem perkemihan supaya kita bisa mengkaji apakah ada kelainan ataupun gangguan pada sistem perkemihan klien. Nah, untuk tahap prainteraksinya kita harus memvalidasi nama klien, keadaan umum, dan memastikan apakah ada kontraindikasi dan tindakan harus sesuai dengan indikasi. Nah, untuk alat dan bahannya kita lihat. Di sini ada alat-alat yang harus dipersiapkan. Yang pertama kita harus persiapkan hand sanitizer, hand spoon 2 pasang, dan ini kasa ya untuk mengelap discharge atau pengeluaran cairan, dan kita siapkan bengkok juga untuk pembuangan bahan atau alat bekas. Nah, ini ada stetoskop, ada sphygmomanometer, ada termometer, ada reflexhammer, dan di dalam bak instrumen kita ada hand spoon steril. Assalamualaikum Teh. Perkenalkan, saya perawat Anti. Saya di sini yang jaga dari pukul 7 sampai jam 12 siang nanti. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Gimana keadaannya Teh hari ini? Sakit pinggang. Tipisnya sedikit-sedikit. Tipisnya sedikit-sedikit ya. Nah, pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada perkemihan teteh. Nanti saya akan memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki teteh, tapi kita akan fokus di bagian perut sampai ke bagian bawah perut. Nah, di situ nanti saya akan periksa. Alat kelamin ini juga saya akan periksa, tapi teteh jangan khawatir. Saya akan merahasiakan data ataupun temuan-temuan yang saya temukan saat pemeriksaan. Nah, dan saya akan menggunakannya untuk keperluan untuk medis saja ya. Nah, gimana Teh? Apakah bersedia? Bersedia ya? Nanti saya periksa ya. Soalnya takutnya ada gangguan atau kelainan di perkembangan teteh. Jadi saya periksa dulu. Untuk waktunya sekitar 15 sampai 20 menit ya. Kalau begitu, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Untuk keluarga boleh di sini dulu, tapi kalau untuk pemeriksaan boleh di luar ya. Saya nyalakan lampu dulu ya, dan menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Nah, untuk pertama kalinya kita akan melakukan anamnesa ya, atau wawancara terlebih dahulu mengenai keluhan-keluhan yang ada di teteh. Kita ucapkan bismillah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada keluhan nyeri ya di bagian pinggang ya, di bagian bawahnya, di bagian belakangnya juga ya. Kalau di bagian ini di bagian kantung keminya di bawah pusat sakit nggak? Sakit. Nah, pas pipis ada rasa terbakar? Ada. Pipisnya sedikit-sedikit ya tadi. Pipis di malam hari nggak? Nggak ya. Kalau ini suka demam, diare atau mual, muntah gitu Teh? Ada nggak demam, diare? Tidak ada ya. Terus warna pipisnya warna apa? Kuning pekat. Kuning pekat. Kalau pipis biasanya berapa kali sehari? 5 kali sehari. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ya, karena sedikit-sedikit ya. Nah, kalau sebelumnya pernah mengalami seperti ini enggak? Enggak. Kalau head berapa hari setiap minggunya? 7 hari. Sebulan sekali? Pertama kali head berapa tahun? Pas SD? Pas kapan? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ada sakit nggak pas menstruasi, pas head? Sakit head ada. Suka merokok atau minum alkohol? Enggak ya. Kalau minum kopi, teh, sama minuman bersoda? Suka? Jarang ya? Jarang atau sering? Jarang. Kalau makan jeroan, teh, kacang-kacangan atau yang tinggi purin itu suka nggak? Nggak ya. Punya penyakit infeksi sebelumnya? Nggak. Kalau kerjanya apa?
masih siswa, masih sekolah, masih ya. Kalau sebelumnya pernah operasi sekutu ataupun yang lainnya? Belum pernah ya. Kalau orang tua punya penyakit diabetes mellitus, hipertensi, sama suka cuci darah nggak di orang tuanya? Tidak. Oke. Untuk pemeriksaannya kita mulai ya. Untuk keluarga silahkan keluar dulu. Kita tutup ya tirainya. Kita periksa. Nah sekarang saya akan memeriksa dulu ya area kepala ya. Boleh dilihat rambutnya ada ketombe, lengket nggak? Ada ketombe nggak? Suka rontok. Nah kemudian kita cek ya tensinya. Darah tinggi nggak teh? Normal. Boleh ngadep ke depan aja. Kakinya dilurusin. Dimasukin dulu ya. Untuk tanda-tanda kitanya kita cek dulu. Karena untuk keadaan umumnya teteh bagus ya, menjawab pertanyaan saya dengan baik, sadar penuh, dan komposnya guys. Kalian dicek suhunya ya. Coba disimpan di sini, dimasukkan ke dalam. 120/80 ya, normal. Untuk suhunya kita lihat ya. Suhunya juga normal ya, 36,5. Tekanan darahnya juga normal, 120/80. Sekarang saya cek tadi sama respirasinya ya. Untuk nadinya normal ya, 70 kali per menit. Karena normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Untuk respirasinya juga normal ya, 14 kali per menit karena normalnya 12 sampai 20 kali per menit. Silakan kita cek tinggi badan dan berat badannya ya. Silakan. Berat badannya 49. Kemarin berapa? Kemarin 47 ya. Kita cek tinggi badannya di sebelah sini. Naik lagi tuh. Putihnya tinggi badannya. Tinggi badannya 152. Kita lakukan pemeriksaan lagi. Kita cek ya. Lihat ke atas ke sana. Untuk konjungtivanya tidak anemis dan skleranya tidak ikterik juga. Untuk di bagian mukanya tidak ada kehitaman ya, tidak ada hiperpigmentasi dan tidak ada periorbital edema ya. Silakan berbaring, kita cek bagian perutnya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan bagian perut. Nah, boleh dibuka ya bagian perutnya, nggak apa-apa. Udah pipis sebelumnya, kakinya diangkat ya sedikit. Yang enggak dong, nah gitu. Biar rileks ya perutnya. Kita cek dulu di bagian abdomen, kita cek bentuknya apakah buncit atau tidak, terus simetris atau tidak pergerakan respirasinya, simetris atau tidak, dan permukaannya warnanya apakah kekuningan, ada lesi, riae, dan terbor kulitnya kita cek. Terbor kulitnya bagus ya. Kita cek bagian umbilicusnya apakah ada keluaran cairan, kemudian warnanya seperti apa, dan konturnya apakah menonjol atau seperti ini bagusnya normal. Kemudian kalau ada keluaran cairan kita bisa bersihkan dengan kasa
yang dengan kasa dan disimpan di mangkok. Nah, kemudian kita cek apakah ada kontur abdomen yang tidak rata dan apakah ada distensi di bagian abdomennya. Nah, juga inspeksi adanya asites atau tidak. Kita auskultasi ya suara berwitsnya di atas umbilikus dan di bawah umbilikus dengan bel stetoskop. Di bagian kuadran atas kita cek apakah ada suara berwits, dan di bagian kanan kirinya yang atasnya. Nah, kemudian kita cek di bawah umbilikus apakah ada suara bruit. Kita cek juga apakah ada suara bruit. Nah, setelah itu kita perkusi di area kandung kemih, ke bawahnya sedikit. Nah, kita perkusi di area kandung kemih. Harusnya timpani, kalau ada dullness berarti ada cairan. Kemudian kita palpasi ringan di seluruh bagian abdomen. Ada sakit ya? Sebelah sini ada sakit. Sebelah sini. Nah, sekarang kita palpasi di bagian ginjal kanan dan kiri. Coba miring ke kanan, ke kiri sedikit, tarik nafas dalam. Nah, kita palpasi apakah ada pembesaran ginjal, kemudian kita cek apakah teksturnya ada nodul-nodul atau ada pembesaran. Kita cek ada nyeri? Tidak. Tidak. Coba sebelah kiri. Tarik nafas. Kita cek apakah ada nodul-nodul di bagian ginjalnya. Sakit ya? Kemudian kita sedikit menekan di area kandung kemih ya. Saya tekan ya. Kalau ada sakit bilang ya. Saya tekan ya dengan dua tangan. Sakit? Sakit ya. Nah, kemudian kita palpasi sudut costal vertebralnya. Saat tadi dipalpasi apakah ada pembengkakan. Coba bangun teh, kita perkusi dulu ya bagian punggungnya. Saya akan mengetuknya di bagian punggung kita ya. Kalau ada sakit bilang ya. Sakit? Ya. Sudah kan? Tidur kembali. Kita cek ya apakah ada hernia atau tidak. Kita lihat. Kita angkat kepalanya ya. Kalau ada benjolan berarti ada hernia. Angkat kepalanya. Ada nyeri sekitar sini? Tidak ada hernia ya. Kemudian kita cek di bagian pangkal paha atau di bagian inguinal. Kita cek apakah ada nodul-nodul, apakah ada benjolan di area pangkal paha. Nah, kemudian kita inspeksi bagian rambutnya, apakah ada distribusi rambut, kemudian keadaan mukosanya, apakah ada edema atau tidak. Dan palpasi di bagian vulva dan juga labia, serta uretra meatus dan vaginal, serta perineum. Nah, kita cek apakah ada nodul-nodul ataupun ada nyeri. Nah, sekarang kita akan melakukan nasal bunyi manuver. Coba diangkat kakinya teh. Coba miring ke sebelah kiri. Miring, nah gitu. Kemudian angkat kaki satu dan ini luruskan. Nah, adanya penyebab inkontinensia seperti menurunnya leher kandung kemih dan ataupun si sphincternya itu melemah. Kita cek dengan melakukan memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke area uretra, ke dalam vagina, kedua sisi uretra untuk melihat
apa penyebab dari inkontinensia dan meminta klien mengajan. Seperti ini. Jika ada urin, jika tidak ada pengeluaran urin, maka itu bisa jadi penyebabnya karena menurunnya bladder naik atau si leher kandung kemih. Dan kalau ada urin keluar, maka itu biasanya terjadinya karena kelemahan di area sphincter uretranya. Nah, untuk bagian genitalnya laki-laki, kita inspeksi distribusi rambut, keutuhan dan integritas kulitnya, kemudian ada edema atau tidak, dan ada lesi atau tidak. Nah, kemudian kita palpasi di bagian skrotumnya, ada massa atau nodul, terus kaku atau tidak, dan palpasi di bagian kelenjar prostatnya ada dengan pemeriksaan DRE ya, apakah ada indikasi atau kemudian kita untuk mengecek DRE kita minta pasien posisi seperti ini, miring sebelah menjauhi perawat ya. Kemudian kita lakukan colok dubur, yaitu dengan mengganti handskun dengan handskun steril. Nah, untuk melakukan DRE ini kita cukup memasukkan jari telunjuk kita ke area dubur, kemudian kita periksa apakah ada nodul-nodul atau benjolan-benjolan yang keras, kemudian kita cek di bagian handphone kita apakah ada bercak darah ataupun cairan lainnya. Kemudian setelah itu, setelah genitalia selesai, kita langsung mengecek area ekstremitas. Terus kembali lagi, kita cek bagian area tangannya, kita cek telur kulitnya, kemudian CRT-nya apakah kurang dari 3 detik, kemudian kita cek temperatur dari kulitnya, akralnya tidak ikterik ya, tidak kekuningan ataupun kebiruan. Kemudian kita cek bagian yang lainnya, CRT-nya kita cek kurang dari 3 detik telur kulitnya dan temperaturnya. Kemudian angkat tangannya, angkat ke atas gini. Coba tahan. Saya kasih tekanan, teteh tahan. Kekuatan ototnya bagus ya. Kemudian kita cek apakah klien menggunakan kateter atau vena kateter atau jalan akses untuk hemodialisa. Kita cek. Kemudian kita cek juga di ekstremitas bawahnya. Coba bangun teh. Nah, untuk pemeriksaan terakhir kita cek refleks tendonnya. Proklamasiin dulu. Satu lagi. Nah, sudah ya, refleksnya masih bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah pemeriksaan yang terakhir ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya sudah selesai ya teh. Kita tahu teteh tadi sakitnya di bagian area pinggang. Tadi saya juga tekan di area bagian ginjalnya teteh sakit. Dan titiknya itu sedikit-sedikit ya. Nanti mungkin saya akan kesini lagi 10 menit ke depan untuk memberikan obat kepada teteh ya. Terima kasih banget sudah melakukan arahan saya dengan baik ya. Terima kasih, semoga teteh sehat selalu dan rasa nyerinya nanti semoga cepat hilang ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya pamit ya untuk mengambil obat. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita bereskan alat, buka sarung tangan, dan kita cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Kemudian setelah cuci tangan, kita kembali ke ruangan perawat dan mendokumentasikan hal-hal atau penemuan-penemuan yang penting saat dilakukan pemeriksaan. Juga respon klien, kemudian kapan dilakukan pemeriksaan, dan hal-hal yang abnormal pada klien. Sekian video untuk pengkajian sistem perkemihan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.